Halo Gan, jumpa lagi dengan video guna kunci. Di sini saya mengerjakan boring Yamaha Mio untuk di coulter Gan. Jadi kali ini saya mengerjakan boring Yamaha Mio dengan tujuan menaikkan oversize. Untuk yang pertama kita ukur lebih dahulu diameter pistonnya, lalu kita lanjut ke diameter lubang boringnya ya Gan ya, untuk mendapatkan hasil yang akan di coulternya Gan. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang saya mulai memasang blok ke mesin coulternya Gan. Jadi saat memasukkan boring ke mesin coulternya diusahakan harus persis Gan ya, jangan sampai miring. Karena kalau bila mana miring, proses penyanterannya itu agak susah Gan, agak sulit. Nah setelah kita memasukkan dudukan boringnya itu diusahakan jangan terlalu kencang Gan ya, karena untuk memudahkan proses penyenterannya Gan. Sekarang kita masuk ke bagian penyenterannya Gan. Oke, kita lanjut. Di bagian penyenteran ini saya menggunakan ukuran yang dilebihkan Gan ya. Semisal diameter linernya 50 mili, saya lebihkan 0,05 mili atau 0,03 mili Gan. Bertujuan untuk menggores dinding linernya Gan, sebagai tanda bahwa si pisau coulter ini menyentuh dinding liner. Jadi setelah ukuran sudah kita dapatkan, oke, sekarang kita masuk ke proses penyenterannya Gan ya. Jadi proses penyenterannya itu yang pertama saya menyenternya itu di bagian topnya Gan, untuk mencari bagian mana yang tersentuh pisau coulter dan bagian mana yang tidak tersentuh pisau coulter. Nah untuk yang kedua kita center juga di bagian ekornya Gan, di bagian bawahnya, di bagian bawah linernya Gan. Jadi metode yang saya gunakan 2 kali penyenteran Gan ya, atas dan bawahnya Gan. Di sini bagian bawah sama juga Gan ya, kita menyenternya di mana yang tersentuh pisau coulter dan di mana yang tidak tersentuh, dan bagian yang tidak tersentuh itu yang saya ketok Gan ya, agar si dinding linernya itu tersentuh pisau coulter semua Gan ya. Jadi sekiranya misalkan sudah tersentuh semua atau tergores semua, dipastikan si boring itu sudah lurus Gan. Nah diusahakan untuk mengencangkan dudukan boringnya itu jangan terlalu kencang Gan ya, karena misalkan terlalu kencang bisa menyebabkan miring Gan, tertekan sebelah. Sebelum memasuki proses pemotongan, saya cek lagi Gan di bagian topnya Gan, takutnya agak bergeser. Oke, sekarang sudah tersentuh semua, kita mulai masuk ke pemotongan. Jadi di sini saat pemotongan saya menggunakan 2 kali pemotongan Gan ya, agar si mesin coulter ini tidak terlalu berat Gan. Oke, pertama saya ambil dulu 0,015 Gan untuk pertama pemotongan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin proses ini saya percepat dulu Gan ya.
Nah, untuk pemotongan yang pertama sudah selesai kan. Jadi sekarang saya lanjut ke pemotongan yang kedua. Untuk pemotongan yang kedua ini, yang pertama kita ukur dulu diameter pistonnya kan ya, dengan menggunakan mikrometer. Dikarenakan mesin quarter pun alat ukurnya menggunakan mikrometer. Nah, setelah angka sudah kita dapat, kita kurangi 0,08 kan ya di proses pemotongannya untuk masuk ke proses bagian hun. Jadi saya menyisahkan 0,08 kan. Setelah pemotongan kedua sudah selesai, kita pastikan menggunakan pistonnya kan, dimana kita coba memasukkan piston ke boringnya kan ya. Setelah kita lepas, kita lihat dulu kan, kita periksa, lalu kita lanjut memastikannya dengan piston juga kan, apakah masuk atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian hun. Nah, di bagian hun ini juga sama kan ya, harus disenter dulu. Harus disenter di bagian titik tengahnya kan. Agar si silinder hunnya ini tidak terlalu geol kan ya. Karena kalau geol bisa menyebabkan hasil hun itu miring kan. Kita senter dulu kan ya. Setelah kemungkinan sudah berada di titik tengah, mulai saya kencangkan kan di bagian sisi-sisinya. Untuk bagian hun ini saya menggunakan amplas ukuran grade 100 kan ya untuk awal pengamplasan. Nah, untuk proses hun yang pertama, kita turunkan si head hun ini nih secara perlahan kan ya, agar tidak menimbulkan ngegentong kan atau tidak rata di bagian atas dan bawah, lebar di bagian tengah. Maka dari itu saya untuk yang pertama menurunkannya itu secara perlahan kan, secara merata. Lalu kita cek dengan pistonnya kan. Setelah dipastikan belum masuk, kita lanjut lagi kan. Sini saya menggunakan amplasnya dua macam kan ya, yaitu amplas 100 dan 400. Di amplas 100 ini proses hun untuk yang pertama kan, dan di bagian yang terakhir saya menggunakan amplas 400 kan. Saya tidak menggunakan amplas 1000 kan, karena saya lebih suka menggunakan amplas 400 untuk di bagian finishing. Tapi jika konsumen pun berbeda-beda kan ya, ada yang ingin licin atau kasar, tergantung konsumen sendiri kan ya. Jadi untuk saya pribadi hanya menggunakan amplas 400 di bagian finishingnya kan. Dulu saya pernah menggunakan 3 amplas kan, 3 grade ukuran 100, 320 dengan 400. Nah, kendalanya memakai 3 grade berbeda itu pengamplasannya agak terlalu lama kan.
Jadi saya menyimpulkan hanya menggunakan dua macam amplas saja kan. Nah untuk yang ketiga amplas mungkin itu untuk request konsumen kan ya, di amplas 1000 ukuran 1000 kan. Nah untuk saya pribadi sih cukup kan ya menggunakan amplas 400 di finishingnya kan, karena di amplas 400 menimbulkan grid atau bentuk hun yang zigzag, ada fungsinya kan ya. Nah setelah piston sudah mulai masuk, kita ukur menggunakan bore gauge agar memastikan kelurusannya kan ya, agar tidak mengalami jenong atau ngegentong atas, tengah, dan bawah. Jadi diusahakan persisi kan. Setelah dirasa belum pas, kita coba sekali lagi kan, kita gosok sekali lagi. Lalu setelah itu kita ukur lagi kan. Kita ukur di bagian atas kan, lalu masuk ke bagian tengah dan bawah. Kita mulai mengganti amplas ya kan, ke amplas 400. Sekarang kita memasuki bagian finishingnya kan. Di sini saat finishing saya menggunakan clearance 0,02 kan, karena motor ini hanya untuk harian aja kan. Jadi saya hanya menggunakan ukuran clearance 0,02. Oke, saya lanjut untuk proses hunnya di bagian finishingnya kan. Nah kelihatan kan pistonnya sudah mulai lancar. Bila mana kurang kita coba satu kali lagi kan. Kita coba perlahan kan ya. Kemudian lalu kita coba ukur sekali lagi kan ya. Kita menargetkan clearance-nya 0,02. Nah oke kan, setelah angka sudah didapat, lalu kita coba lagi kan dengan menggunakan pistonnya kan, lancar atau tidak. Mungkin proses hun sudah selesai kan ya, dan mari kita coba cek dan saya perlihatkan kan hasil hunnya. Nah jadi ini hasil hunnya kan ya. Hasil hun ini mungkin tidak mengkilap kan ya, agak kasar, karena memang saya lebih suka seperti itu kan. Nah saya coba masukkan di bagian belakang, masukkan ya dengan lancar, dan bagian depan pun masuknya dengan lancar kan ya, tidak ada mengalami seret sebelah dari atas maupun bawah. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan, karena agar membantu channel ini bisa berkembang dan membuat video-video yang selanjutnya kan.
Oke, terima kasih.